mengatur kota Mekah. Dan tentunya ia juga berhasil menyatukan suku-suku yang berbeda di Mekah dan mendirikan tatanan pemerintahan yang terorganisir di kota Mekah. Selain itu, Qusay juga berhasil menyatukan suku-suku Quraisy yang terpecah belah pada saat itu. Sehingga oleh kaum Quraisy, Qusay ini dijuluki sebagai Al-Mujdami ataupun Sang Pemersatu. Karena Qusay berhasil menyatukan seluruh keturunan Fihr bin Malik atau keturunan dari Nabi Ismail ataupun yang dikenal dengan suku Quraisy. Pada masa kepemimpinan Qusay ini membawa banyak perubahan positif bagi Mekah. Menurut sejarawan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, Qusay berhasil mendapatkan semua jabatan terhormat di Mekah. Ia memegang jabatan seperti Al-Hijabah yang berarti menjaga kunci Ka'bah. Nah, Qusay bin Kilab ini mengambil alih penjagaan Ka'bah dan menjadi pemimpin suku Quraisy yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan Ka'bah. Ia juga mengatur ulang sistem pengelolaan Ka'bah dan menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan ziarah dan juga pelayanan terhadap peziarah. Selanjutnya, Qusay juga memegang jabatan as-siqayah yang berarti mengawasi mata air Zam-Zam untuk para jamaah. Qusay ini memastikan bahwa air dari sumur tersebut didistribusikan dengan adil tentunya kepada para peziarah dan seluruh penduduk Mekah. Dan juga Qusay memegang jabatan Rifadhah ataupun Departemen Logistik dan jabatan Darun Nadwah ataupun ketua dewan ataupun ketua parlemen. Kalau di Indonesia seperti DPR lah ya. Nah, Darun Nadwah ini merupakan dewan permusyawaratan yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin Quraisy untuk membahas masalah-masalah penting dan mengambil keputusan bersama. Darun Nadwah juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi di Mekah. Selain itu, Qusay juga memegang peranan penting dalam liwa ataupun jabatan militer. Nah, Qusay bin Kilab juga sebagai pendiri dari liwa ini. Kalau di Indonesia mungkin bisa disejajarkan dengan Menteri Pertahanan. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika Mekah mengalami masa sulit, Qusay dan keturunannya itu mengirimkan kuda ke Al-Quds untuk membeli gandum yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sehingga mereka terhindar dari kelaparan ataupun terhindar dari paceklik. Nah, karena pengaruh dan peran penting dari Qusay dan juga seluruh keturunannya di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah, nama keluarga ini dikenang dan dihormati dalam doa-doa di masyarakat. Mereka tidak hanya dihormati oleh sesama bangsa Quraisy, juga dihormati oleh para raja seperti raja dari Habasyah, Yaman, Ajemistan, dan Raja Kisra. Bahkan dalam hubungan diplomatik, suku Quraisy ini dianggap sebagai utusan keluarga. Selanjutnya, setelah Qusay meninggal, warisan kepemimpinan dan struktur yang Qusay bangun diteruskan oleh keturunannya yang terus memegang peran penting dalam masyarakat Quraisy hingga masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Subscribe to my channel.